Pemirsa, kembali lagi dalam program Subuh Terkini bersama saya Siti Isnaninor. Menuju new normal, kantor imigrasi kelas 2 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Tanjung Balai Asahan kembali membuka layanan. Seperti apa prosedur yang dilakukan? Kita telah terhubung dengan Bapak Iman Teguh Adianto, selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore, Mbak. Baik Pak, saat ini bagaimana situasi terkini kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan Pak? Ya, jadi mulai hari ini, tanggal 15 Juni 2020, kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan telah membuka kembali untuk layanan paspor. Jadi yang selama ini pelayanan paspor di kantor imigrasi TPI kelas 2 Tanjung Balai Asahan ini hanya melayani permintaan permohonan paspor dalam keadaan darurat, misal untuk orang sakit atau untuk kebutuhan penanganan COVID-19 ini. Namun per hari ini kita sudah buka secara normal, tapi kita ada beberapa protokol yang harus kita jalani. Kita sebelumnya minggu lalu kita sudah coba 2 kali atau 3 kali simulasi. Jadi bagaimana pemohon paspor ini dari mulai datang ke kantor imigrasi, mulai dari pintu gerbang, apa yang harus mereka lakukan sampai dia selesai pelayanan permohonan paspor di kantor imigrasi di sini. Jadi awalnya mereka untuk masuk ke dalam kantor lingkungan kantor imigrasi, mereka harus cuci tangan, terus kemudian diperiksa suhu badannya, kemudian seperti biasa. Namun perbedaannya saat ini adalah setiap pemohon paspor itu wajib mendaftarkan dirinya untuk antrian menggunakan APAPO. APAPO itu aplikasi pendaftaran antrian paspor online yang tadinya kita buka 100% itu dengan kuota 70 orang. Saat ini cuma kita buka hanya 50%. Jadi hanya 35 orang yang dapat kita layani. Sementara seperti itu, Mbak. Lalu adakah kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan sudah menerapkan new normal Pak? Ya, jadi dengan kita pelaksanaan simulasi kemarin, apa-apa yang kurang, semua kita lengkapi. Jadi untuk di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai ini, kita menyiapkan tempat cuci tangan, terus kemudian kita menyiapkan alat untuk cek suhu, yang harus di bawah 37,5. Kalau di atas 37,5, kita arahkan untuk kembali untuk tidak memasuki kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai ini. Kemudian juga kepada setiap petugas itu semua kita lengkapi dengan APD lengkap, yaitu sarung tangan, masker, dan face shield. Di samping itu kita juga menyediakan hand sanitizer yang kita tempatkan di tempat-tempat strategis, kita pasang di tempat-tempat strategis dari mulai pintu masuk, pintu pelayanan, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, setiap petugas kantor imigrasi Tanjung Balai TPI Tanjung Balai Asahan ini kita wajibkan untuk membawa hand sanitizer, gitu. Dan kepada para pemohon paspor juga kita wajibkan untuk mereka membawa alat tulis masing-masing. Karena seperti kita ketahui untuk permohonan paspor yang bersangkutan itu, para pemohon itu diharuskan mengisi semacam formulir. Jadi alat tulis harap disediakan masing-masing. Kami sudah tidak menyediakan lagi alat tulis. Maksud dan tujuannya adalah supaya sentuhan dengan barang-barang umum tidak terjadi lagi di sini. Sementara itu, Mbak. Baik Pak, lalu pelayanan lain selain pembuatan paspor apakah ada Pak? Sementara ini yang kita layani hanya pembuatan paspor. Pembuatan paspor itu terdiri dari penggantian paspor, permohonan paspor baru, dan permohonan penggantian paspor rusak. Untuk pelayanan asing sampai saat ini belum ada arahan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi dapat saya informasikan juga di sini, berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi, seluruh kantor imigrasi di Indonesia itu serentak buka pada hari ini, 15 Juni 2020. Baik Pak, kemudian untuk pembuatan paspor sendiri apakah dan kuotanya bagaimana Pak? Kalau untuk syarat pembuatan paspor itu sama, artinya dia harus menyiapkan KTP,
kartu keluarga, dan akte lahir. Akte lahir bisa diganti dengan surat nikah, kemudian atau ijazah. Perbedaannya adalah setiap pemohon saat ini diwajibkan untuk mendaftar lewat aplikasi Apapo. Ya, seperti saya sudah sampaikan tadi, yang tadinya kita kuota 70, itu sekarang kita 50%-nya hanya 35. Dan kemudian kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan ini juga mempunyai ULP, unit layanan paspor, yaitu di Labuan Batu. Nah, di sana juga sama seperti di sini, untuk protokol kesehatan sama, artinya semua petugas juga disiapkan APD lengkap. Terus kemudian untuk pendaftaran online kuotanya juga kita turunkan 50%, yang tadinya 50 per harinya, sekarang menjadi 25 per harinya. Seperti itu, Mbak. Kemudian Pak, untuk biaya pembuatan paspor saat ini apakah ada perubahan Pak? Tidak ada perubahan sama sekali, jadi biaya paspor itu tetap 350.000 yang dibayarkan di bank. Baik Pak, lalu harapan untuk warga yang akan membuat paspor bagaimana Pak? Sebenarnya pada saat ini, ya seperti kita ketahui beberapa negara juga masih belum membuka secara terbuka, secara luas. Artinya dalam masa pandemi ini, kami berharap bagi yang tidak berkepentingan amat sangat penting untuk keluar negeri, ya sebisa mungkin ditunda dulu untuk pembuatan paspornya. Dan dapat saya sampaikan di sini, jangan khawatir, bagi yang sudah punya paspor, kemudian paspornya habis, jangan khawatir, kita tidak pernah menerapkan denda atau ada denda lain dan sebagainya. Enggak. Jadi paspor sudah habis kapanpun, silakan datang ke kantor imigrasi manapun, itu tidak dikenai denda apapun, artinya silakan langsung ganti. Jadi tidak ada perbedaan antara paspor mati, paspor yang sudah mati lama, yang baru mati sebulan atau mati seminggu, ataupun yang masih berlaku beberapa hari lagi, tidak ada perbedaan. Karena kita menetapkan penggantian, bukan perpanjangan. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak. Adakah yang ingin Bapak sampaikan terkait penerapan new normal di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan Pak? Ya, terima kasih banyak Mbak. Jadi harapan kami dalam new normal ini tetap kita menjaga protokol kesehatan, karena itulah yang paling utama. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan juga, jika memang tidak terlalu penting, saya rasa bisa ditunda dulu untuk pembuatan paspornya. Dan dapat saya sampaikan di sini juga, pembuatan paspor itu sekarang mudah, tidak susah lagi, apalagi kita sudah mempunyai aplikasi Apapo ini yang bisa di-download di App Store atau di Google Play. Silakan mendaftar di situ, artinya semua orang pasti akan kebagian, dan kemudian juga tidak ada lagi namanya antrian-antrian. Jadi besar harapan kami, jika memang itu mendesak, silakan, tapi kalau tidak mendesak, sebaiknya ditunda dulu. Karena kondisi pandemi yang seperti ini amat sangat rawan jika berpergian ke tempat-tempat yang kiranya kumpulan orang. Dan bagi petugas di sini juga cukup rawan, karena kita tidak tahu siapa yang datang. Siapapun yang datang ke kantor imigrasi ini pasti kita layani, cuman alangkah baiknya tetap dengan protokol kesehatan yang amat sangat ketat. Seperti itu, Mbak. Baik Pak, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih, Mbak. Baik pemirsa, demikian sumber terkini. Saya Siti Isneni Nur pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.